Jadi yang pertama tadi, bagaimana ketika wali dan saksi fasik. Fasiknya misalnya sering pakai celana pendek keluar rumah. Ini fasik betul. Ini sama dengan memakai celana pendek itu membuka aurat. Buka aurat itu dosa besar, Pak. Yang boleh buka aurat adalah ketika kita mandi dalam kamar mandi, itu pun kita wajib menutup sawaten muka belakang. Dan ketika kita berhubungan suami istri, yang lain tidak boleh buka aurat. Misalnya kita ada mahram, ada anak, ada adik, ada kakak, ada ibu. Boleh buka aurat di hadapan anak, di hadapan adik, di hadapan kakak dan ibu kita sendiri apabila ada keperluan, Pak. Misalnya kita mau kasih obat. Kita sakit umpama di pergelangan paha. Yang mengasih obat itu adalah ibu kita sendiri, boleh membukanya. Tapi bukan bersenang-senang kita membuka aurat di hadapan ibu sendiri, Pak. Apalagi kita buka aurat di luar. Ini dosa besar dari itu fasik. Tidak boleh menikahkan anak. Nah, misalnya seorang wali, seorang saksi sudah menjadi saksi. Dia mastur adalah maknanya tidak nampak keadilannya, adilnya dia. Sehingga oleh hakim pun membenarkan dia sebagai saksi. Silakan. Namun 1 bulan kemudian ketahuan bahwa orang ini fasik, maka nikahnya batal. Ini malam depan kita akan ketemu pelajaran ini. Ketahuan, maka nikahnya batal. Kemudian bagaimana dengan orang merokok? Nah, ini orang merokok ini khilafiyah, Pak. Jadi nggak jadi fasik dengan sebab orang merokok. Walau sebaiknya kita jangan merokok. Karena tidak ada faedah merokok itu sama sekali. Tapi kalaulah hari ini kita masih merokok, karena itu masalah khilafiyah para ulama, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Namun tidak ada yang mengatakan sunat, Pak. Tidak ada yang mengatakan sunat, Pak. Yang ada mengatakan makruh dan mengatakan haram. Makanya orang merokok itu belum digolongkan di dalam fasik. Kemudian yang kedua, apalagi tadi? Makanya oleh hakim sunat minta bertobat kepada orang yang fasik. Bertobat. Ya, bertobat. Dalam masalah pertobatan ini ada 2 pendapat. Ada pendapat minimal 1 bulan. Orang tadi dia tidak sholat, sekarang 1 bulan dia berjamaah di masjid, Pak. Subuh di masjid, zuhur di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid. Benar-benar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 1 bulan dia bertobat kepada Allah, baru bisa menjadi wali atau menjadi saksi. Ini pendapat yang sangat radikal. Ya. Namun ada pendapat yang sedikit lembut, sedikit musyawarah lah. Ketika seseorang mengaku bertobat, misalnya seorang wali ataupun saksi datang kepada imam syekh masjid, misalnya, wahai Pak Imam, demi Allah, dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya mau melaksanakan sholat terus-menerus, tidak mau tinggal lagi sholat. Saya mau puasa bulan depan ini, tidak akan meninggal lagi puasa. Saya akan makan halal, tidak mau lagi makan haram. Saya akan nutup aurat, tidak lagi membuka aurat. Saya mau jadi orang baik-baik, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah bertobat seperti itu, maka sah dia menikahkan anaknya. Kenapa?
Karena dia sudah bertaubat. Jadi hakim nahnu nakumu bitawahir. Hakim menghukumkan dengan zahir. Ketika dia bertobat, hakim langsung menikahkan anaknya. Kenapa? Karena dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu sekalian, esoknya dia tak ke masjid, Pak. Tinggal di kayak buka orang dong. Bagaimana nikahnya? Nah, ini adalah bainahu wa bainallah. Ini sama halnya ketika orang berwudu nutup aurat, ya, berwudu nutup aurat hadap kiblat, lalu dia sholat lengkap rukun 13. Setelah sholat keluar angin, dibikin lu semayang. Apakah batal sholat itu? Batal sholat itu? Tidak. Bunuh itu aurat, bunuh hadap kiblat, bunuh lengkap sadat dari rukun semayang, lu semayang, dibikin angin. Semayang hendak berteli. Begitu juga nikah. Itu ada pendapat seperti itu. Tapi maunya taubalah minimal 1 bulan. Sehingga benar-benar kita jangan menipu Allah. Kita jangan jadi orang mustahziun. Apa mustahziun? Pagi taubat, siangnya maksiat, malam taubat, paginya maksiat. Ini namanya mustahziun. Orang memperolok-olok Allah. Memperolok-olok agama Allah.